Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ada saat-saat tertentu dalam hidup. Ketika hati tiba-tiba tersentuh, saat kita sendiri, lelah, atau mendengar kabar kematian. Di momen itu muncul pertanyaan lembut, bagaimana nanti saat aku pergi? Pertanyaan ini bukan tanda takut, melainkan tanda bahwa Allah sedang membangunkan kita dari kesibukan dunia yang tak ada habisnya. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran 185. Ini bukan ancaman, tapi ajakan agar kita bersiap dengan tenang. Sebab kematian hanyalah pintu menuju kehidupan lain yang lebih luas. Dan di antara dunia dan akhirat, ada tempat teduh bernama barzakh, tempat tidur panjang. Nyaman atau gelisahnya ditentukan oleh bekal kita hari ini. Kisah ini kita dengar agar perjalanan itu tidak kita masuki tanpa persiapan. Jika hati kita tersentuh, itu karena Allah sedang memanggil, aku ingin engkau selamat. Hari ini mari kita simak kisah ketika Ruh menjawab episode 4, Tidur Panjang di Barzakh. Saya doakan yang nonton dicatat Allah sebagai talabul ilmi, yang subscribe dicatat sebagai shodaqoh, yang komen dicatat sebagai silaturahim, yang like dan share dicatat sebagai amal kebaikan. Detik-detik kematian. Dan begitulah, hari-hari manusia berjalan. Ia bernafas, berusaha, jatuh bangun. Kadang menangis dalam sujudnya, kadang terjatuh dalam lalainya. Hingga, datang satu hari yang tidak pernah ia bayangkan cukup dekat. Hari ketika pintu dunia mulai tertutup, dan pintu berikutnya perlahan terbuka. Pada hari itu, biasanya tidak ada tanda yang mencolok. Suara azan masih terdengar seperti biasa. Langkah-langkah keluarga masih terdengar dari dapur. Tetapi, batin manusia merasakan sesuatu yang berbeda. Napas terasa sedikit berat. Bola mata tidak lagi setajam kemarin. Dunia seakan menjauh, perlahan kabur, seperti bayangan yang ditelan senja. Di saat itulah, dalam keadaan antara sadar dan tidak, manusia mulai merasakan kehadiran makhluk yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ulama menjelaskan bahwa malaikat maut hadir dengan rupa yang sesuai dengan amal seseorang. Namun sebelum malaikat maut mendekat, ada satu ujian yang sering terlupakan manusia, godaan setan di detik-detik terakhir hidup. Saat itulah setan mengerahkan tipu dayanya, berusaha mengguncang hati yang sedang lemah, menanamkan keraguan, atau memalingkan seorang hamba dari kalimat tauhid. Ibnul Qayyim dan para ulama menyebutkan bahwa inilah fitnah terbesar yang dihadapi manusia di penghujung hidupnya. Karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar seorang hamba selalu memohon perlindungan dari setan, dan membiasakan lidahnya dengan zikir selama hidup, agar pada saat sakaratul maut, hatinya otomatis kembali kepada Allah. Ia juga mengajarkan talqin bagi orang yang sekarat, agar telinganya tetap mendengar kalimat yang meneguhkan, La ilaha illallah. Inilah benteng yang Allah janjikan bagi hati yang selama hidupnya dijaga. Dan inilah saat yang paling menentukan, ketika tubuh semakin lemah, ketika tangan tidak lagi bisa menggenggam, ketika keluarga memanggil nama kita tetapi suara mereka seperti datang dari jauh. Di saat itulah malaikat maut mendekat. Bagi seorang mukmin yang berusaha menjaga hatinya selama hidup, kehadiran malaikat itu justru membawa ketenangan, bukan ketakutan. Ia mendekat dengan wajah yang menenangkan, dengan sapaan yang lembut, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, datanglah malaikat-malaikat yang wajahnya putih seperti matahari. Lalu mereka berkata, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan keridaan Allah. Hadits riwayat Ahmad. Dan ruh pun mulai tertarik keluar, seperti air yang keluar dari mulut kendi, tanpa rasa sakit yang menghancurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkannya, ruh seorang mukmin keluar seperti air yang mengalir dari mulut kendi. Hadits riwayat Ahmad. Dan salah satu sebab kemudahan itu adalah karena ia selamat dari godaan setan. Sebab selama hidupnya, ia menjaga zikir, menjaga sholat, dan memohon perlindungan sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan saat aku mati. Hadits riwayat Ahmad. Itulah sebabnya di wajah sebagian orang saleh yang wafat, terlihat senyum, atau ketenangan yang sulit dijelaskan. Namun, tidak semua manusia mengalami kemudahan ini. Ada ruh yang menolak keluar. Ada jiwa yang takut, yang berat, yang gelap karena terlalu lama jauh dari Robnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ketika ruh orang yang durhaka dicabut, ruhnya dicabut seperti kain wol basah yang disangkutkan pada duri besi, lalu ditarik dengan keras. Hadits riwayat Ahmad.
Dan sebagian ulama menjelaskan, ruh yang berat adalah ruh yang kalah dalam godaan itu, karena hatinya tidak terbiasa mengingat Allah semasa hidup. Dan pada detik itu, sebelum ruh sempat keluar dari tenggorokan, ia sudah mengerti bahwa semua kelalaian yang dahulu dianggap sepele, ternyata bukan hal kecil. Betapa sering manusia meremehkan hal-hal kecil, padahal justru itu yang menjeratnya saat maut tiba. Ketika ruh berada di tenggorokan, di detik yang tidak bisa ditunda barang satu helaan napas, manusia melihat dunia dalam bentuk sebenarnya, fana, rapuh, seakan-akan hanya sekejap ia tinggal di sana. Allah berfirman, pada hari ketika mereka melihatnya, akhirat, seakan-akan mereka tidak tinggal di dunia melainkan sesaat di siang hari. Quran Surat Yunus 45. Barang-barang yang ia kumpulkan puluhan tahun, rumah yang ia bangun dengan kerja keras, jabatan yang pernah ia banggakan. Semua hilang makna dalam satu kedipan mata. Yang tersisa hanyalah amal, baik dan buruk. Dan penyesalan tidak lagi berguna bagi siapapun. Dan ketika saatnya tiba, dengan lembut, atau dengan sangat menyakitkan, ruh manusia keluar meninggalkan jasadnya. Keluarganya menangis, tetapi yang pergi, tidak lagi mendengar suara mereka seperti dulu. Ia kini memasuki dunia lain. Dunia yang sejak kecil telah ia dengar dalam ayat, dalam hadis, namun baru hari itu benar-benar ia rasakan. Dan saat ruh itu melayang, mata jasad terbuka, memandang ke tempat ruh keluar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ruh dicabut, mata akan mengikutinya. Hadits riwayat Muslim. Yang hidup akan menutup mata itu. Tetapi bagi yang telah wafat, perjalanan baru saja dimulai. Alam barzakh. Dan setelah ruh keluar dari jasadnya, dunia yang selama puluhan tahun begitu sibuk, begitu keras, begitu memenjarakan perhatian, tiba-tiba menjadi hening, seperti suara yang dimatikan. Ruh berdiri di ambang dua alam. Di belakangnya ada dunia yang ditinggalkan. Di depannya terbentang alam baru, alam barzakh. Alam pemisah. Alam tunggu. Alam yang tidak pernah disaksikan manusia ketika hidup. Namun pasti ia tempuh setelah mati. Allah berfirman tentang alam ini, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun 100. Ini bukan alam akhirat, bukan pula dunia. Ini adalah ruang yang menampung ruh hingga hari kebangkitan tiba. Dan segala sesuatu yang kita bawa ke sana, bukan harta, bukan gelar, bukan keluarga, melainkan amal, dan hanya amal. Pada saat pertama memasuki barzakh, ruh melihat jasad yang dulu ia tempati. Tubuh yang dulu begitu ia banggakan, yang ia rawat, ia pakaikan, ia beri makanan terbaik, kini terbaring tanpa daya. Ia melihat keluarganya menangis, menggenggam tangan yang dulu hangat, yang kini mulai mendingin. Namun ruh, tidak lagi bisa kembali. Tidak bisa menjawab panggilan, tidak bisa meminta 1 menit tambahan untuk bertaubat. Allah mengingatkan, hingga ketika kematian datang kepada salah seorang dari mereka, ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Tidak. Itu hanyalah kata-kata yang diucapkannya saja. Quran Surat Al-Mu'minun 99-100. Ruh akhirnya mulai menyadari, inilah awal kehidupan barunya. Dan ia harus memasuki bagian selanjutnya, yang tidak bisa dihindari oleh siapapun di alam ini. Di alam barzakh, setelah ruh dikembalikan sesaat ke jasadnya, dengan cara yang Allah kehendaki, datanglah 2 malaikat yang sangat dikenal dalam hadis, Munkar dan Nakir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, didatangkan kepadanya 2 malaikat, lalu keduanya mendudukannya dan bertanya. Hadits riwayat Abu Dawud. Suasana saat itu, bukan seperti pengadilan dunia. Tidak ada ruang sidang. Tidak ada saksi. Tidak ada pembela. Hanya satu yang berbicara, amal kita selama hidup. Dan 3 pertanyaan itu, yang sering kita dengar sejak kecil. Ternyata bukan hanya hafalan, siapa Robmu? Apa agamamu? Siapa lelaki yang diutus kepada kalian? Tetapi jawaban itu tidak muncul dari ingatan, melainkan dari apa yang benar-benar tertanam dalam hati. Orang yang dekat dengan Allah selama hidupnya akan mudah menjawab. Sebaliknya, bagi yang lalai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa ia akan berkata, "Hah? Hah?
Aku tidak tahu. Hadits riwayat Bukhari. Betapa menakutkan, seluruh hidup dihabiskan untuk hal yang tidak berguna, hingga pada saat paling menentukan, lidah tidak bisa menjawab. Namun bagi hamba beriman, meski hidupnya penuh jatuh bangun, jika ia berusaha menjaga hubungan dengan Allah, Allah memudahkan lisannya untuk menjawab. Dan pada saat jawaban itu benar, barzakh berusaha menjadi tempat yang menenangkan. Setelah pertanyaan selesai, barzakh tidak lagi netral. Bagi ruh yang selamat, diperlihatkan tempatnya di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dibukakan baginya pintu surga, dan didatangkan kepadanya angin dan wewangian dari surga. Hadits riwayat Ahmad. Kuburnya, betapapun sempit secara fisik, akan diperluas sejauh mata memandang. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan di dunia. Ia ingin segera tiba hari kebangkitan, karena ia tahu tempat kembalinya baik. Sebaliknya, bagi orang yang durhaka, dibukakan baginya pintu neraka, dan didatangkan kepadanya panas dan racun dari neraka. Hadits riwayat Ahmad. Kuburnya menyempit, hingga tulang rusuk saling bertumpukan. Inilah awal dari perjalanan panjang ruh. Nikmat dan siksa kubur. Dan setelah pertanyaan malaikat selesai, barzakh tidak lagi menjadi ruang tunggu. Ia berubah menjadi tempat tinggal sementara, yang mencerminkan apa yang kita perjuangkan ketika hidup. Inilah saat ruh merasakan awal dari nikmat, atau awal dari siksa. Bagi orang yang imannya selamat, meskipun hidupnya penuh jatuh bangun, maka setelah menjawab pertanyaan malaikat, berita gembira datang kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dibukakan baginya pintu surga, dan datang kepadanya angin dan wangi dari surga. Hadits riwayat Ahmad. Ruh itu tiba-tiba merasakan angin yang tidak pernah ada di dunia. Sejuk, menenangkan, seperti menyentuh bagian terdalam dari dirinya. Kuburnya meluas sejauh mata memandang. Tidak ada gelap. Tidak ada sesak. Yang ada hanya ruang luas, terang, seolah-olah ia sedang berbaring di hamparan taman. Dan ketika ruh itu melihat tempatnya di akhirat nanti, ia berkata, penuh harap, "Ya Rob, percepatlah hari kiamat, agar aku bisa kembali ke tempatku." Itu bukan sikap tergesa. Bukan pula sombong. Itu adalah kerinduan seorang hamba yang telah diberi wewangian dari negeri abadi. Betapa indahnya, jika kita termasuk di dalamnya. Namun bagi orang yang lalai, bagi yang hidup tanpa tujuan, bagi yang tahu kebenaran tapi terus menundanya, barzakh menjadi awal kesempitan. Ketika malaikat bertanya, dan ia tidak bisa menjawab, barzakh menutup dirinya. Seperti bumi sedang mengepalkan tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dibukakan baginya pintu neraka. Datang kepadanya panas dan racun dari neraka. Hadits riwayat Ahmad. Kuburnya menyempit, hingga tulang rusuk bertumpukan. Bukan karena tanah bergerak, tetapi karena hakikat yang Allah jadikan untuk ruh itu. Namun, meski bagian ini berat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu hal yang sangat penting. Siksa kubur itu nyata, tapi banyak sebabnya justru hal-hal yang kita remehkan. Dan dua diantaranya disebutkan langsung oleh beliau, yaitu, tidak menjaga diri dari najis ketika buang air kecil, dan menyebarkan fitnah dan iri dengki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kubur, lalu bersabda, keduanya sedang disiksa. Dan mereka tidak disiksa karena hal besar. Yang satu karena tidak menjaga diri dari kencing, dan yang satu karena suka menyebarkan fitnah. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Kadang kita berpikir, itu masalah kecil. Namun di sisi Allah, yang dianggap kecil, itu bisa menjadi bukti kelalaian. Karena orang-orang yang menganggap kecil dosa kecil, biasanya sedang tidak lagi menganggap besar dosa besar. Sementara orang beriman, yang hatinya lembut, bahkan takut pada kesalahan paling sederhana, maka barzakh mengajarkan satu hal, jangan remehkan apa yang Allah titipkan. Baik nikmat maupun siksa kubur. Keduanya hanya awalan, bayangan, pertanda, gambaran sebagian kecil dari apa yang menanti di akhirat. Sebab hari kiamat lebih besar, lebih nyata, lebih menentukan. Maka siapapun yang diberi nikmat kubur, itu tanda baik. Siapapun yang diuji dalam kuburnya,
itu peringatan. Dan kita, yang masih di dunia, masih punya waktu untuk mengubah nasib barzakh kita. Mimpi, tidur, dan hubungan ruh dengan barzakh. Setelah ruh memasuki barzakh, dan setelah ia merasakan nikmat atau siksanya, ada satu pintu pengetahuan yang jarang disadari manusia, bahwa tidur di dunia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan alam barzakh. Tidak sama, tetapi berdekatan. Karena keduanya berada di antara tubuh dan kematian. Allah menyebut secara jelas, Allah memegang jiwa saat matinya, dan jiwa yang belum mati saat mereka tidur. Quran Surat Az-Zumar, 42. Ayat ini bukan puisi. Bukan metafora. Ini penjelasan langsung tentang apa yang terjadi pada ruh. Setiap kali kita terlelap, ketika mata terpejam, raga tidak mati, tapi ruh ditahan oleh Allah dalam bentuk pelepasan sebagian. Dan karena itu, tidur menjadi jembatan lembut yang menghubungkan manusia dengan alam setelah kematian. Sebagian ulama menyebutnya, tidur adalah saudara kematian. Karena keduanya sama-sama memutuskan hubungan penuh antara ruh dan jasad. Hanya tingkatnya yang berbeda. Mimpi bukan sekadar gambaran acak atau hasil pikiran penat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari 46 bagian kenabian. Hadits riwayat Bukhari. Mimpi yang benar, Ar-Ruqyah Asy-Sholihah, adalah satu pintu kecil di mana ruh dapat menerima sesuatu yang bukan dari dunia. Maka tidak heran, ada mimpi yang menenangkan, ada mimpi yang memperingatkan, ada mimpi yang membuat seseorang mendekat kepada Allah, meski ia sebelumnya lalai. Kadang mimpi itu datang seperti cahaya, singkat tetapi menyentuh pusat jiwa. Kadang datang seperti teguran, memberi rasa takut yang justru menuntun ke keselamatan. Dan kadang, dengan izin Allah, ruh melihat sesuatu yang sangat dekat dengan alam barzakh. Karena ruh sebagian lepas dari jasad. Dan saat ia lepas, ia tidak sepenuhnya berada di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian tidur, ruhnya naik ke atas. Hadits riwayat Tirmidzi, sebagian ulama menilai hasan. Dan ada ruh yang Allah izinkan naik lebih jauh, ada yang tidak, dengan hikmah yang hanya Allah ketahui. Karena itu, seseorang kadang bermimpi seakan-akan ia berada di tempat asing, gelap atau terang, lapang atau sempit. Sebagian ulama mengatakan, itu adalah bagian kecil dari kondisi barzakh yang diperlihatkan kepada ruh. Bukan semuanya. Bukan hakikat penuh. Hanya isyarat, agar manusia tidak lalai. Ketika kita tidur, barzakh tidak terasa jauh. Karena ruh yang berada di barzakh telah merasakan alam yang lebih luas, dan ruh orang yang tidur telah merasakan sedikit pelepasan. Dua keadaan itu seperti dua tepi sungai yang hampir bersentuhan. Kadang seorang mukmin bermimpi bertemu saudaranya yang sudah meninggal. Kadang ia melihat senyum mereka, atau nasihat mereka, atau kondisi yang membuatnya merenung. Sebagian ulama mengatakan, itu mungkin terjadi jika Allah mengizinkan dua ruh saling bertemu. Namun kita harus ingat, bukan semua mimpi benar, dan bukan semua mimpi berasal dari ruh. Sebagian dari setan, sebagian dari pikiran. Karena itu mimpi tidak bisa dijadikan hukum, tapi bisa menjadi pengingat malaikat maut dan penyerahan ruh. Setelah kita memahami bahwa ruh dapat merasakan barzakh dalam mimpi, bahwa tidur adalah latihan pulang, dan bahwa setiap manusia berjalan menuju akhir, maka tibalah bagian dari kisah ini, di mana pintu dunia benar-benar tertutup. Dan pintu itu dibuka oleh satu makhluk yang tidak pernah datang terlalu cepat, tidak pernah terlambat, dan tidak pernah salah alamat. Dialah Malakul Maut. Ketika seseorang berada di ambang ajal, ada perubahan halus yang tidak dilihat oleh mata manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hamba apabila ajalnya telah tiba, ia akan diperlihatkan tempat duduknya di surga atau di neraka. Hadits riwayat Muslim. Inilah yang disebut ulama sebagai pembukaan hijab pertama. Ruh mulai melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat selama hidup. Ia merasa seakan ada suara halus yang memanggilnya untuk pulang.
Yang mengambil ruh hanya satu, Malakul Maut. Namun dalam banyak riwayat, ia datang bersama para malaikat lain yang bertugas menyempurnakan perjalanan ruh. Allah berfirman, ketika maut datang kepada salah seorang dari kalian, rasul-rasul kami, malaikat, mengambil ruhnya. Quran Surat Al-An'am, 61. Jadi tidak selalu malaikat maut sendirian. Terkadang ia datang membawa para malaikat rahmat atau malaikat azab, tergantung keadaan hamba tersebut. Dan pada detik itu, suasana dalam ruangan berubah. Bukan bagi mata manusia, tetapi bagi ruh yang sedang dipanggil. Ruh mukmin disambut dengan wajah berseri. Malaikat rahmat datang dengan wajah putih bercahaya, membawa kain dari surga, membawa wewangian yang tidak pernah dicium di dunia. Mereka duduk mengelilingi orang itu sejauh mata memandang. Dan Malakul Maut berkata dengan suara yang menenangkan, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah." Pada momen ini, ruh mukmin merasakan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sepanjang hidup. Bukan dicabut dengan kekerasan, tetapi dijemput. Ia seperti seseorang yang telah lama hilang, lalu menemukan jalan pulang. Namun bagi orang yang lalai, bukan pembangkang, bukan penentang, hanya orang yang hidupnya penuh kealpaan, malaikat datang dengan wajah tegas, membawa kain kasar dari neraka, dan bau yang menusuk sampai ke ruh. Malakul Maut mendekat, tetapi suaranya tidak lembut. "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemurkaan dan azab Allah." Pada momen itu, ruh merasa tubuhnya ingin memegang dunia, ingin tetap tinggal, karena ia takut pada apa yang ia lihat. Ia melihat apa yang selama ini ia abaikan. Begitu ruh terlepas, maka dunia benar-benar tertutup baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ruh diangkat oleh malaikat. Hadits riwayat Muslim ringkas. Malaikat rahmat membawa ruh mukmin dengan penuh kelembutan. Wewangian surga mengiringi perjalanannya. Setiap malaikat yang dilewati berkata, "Ruh siapakah ini? Begitu harum, begitu baik?" Malaikat yang membawanya menjawab, "Ini ruh si Fulan bin Fulan." Dengan menyebutkan nama terbaiknya di dunia. Dan ruh itu merasa tidak asing dengan perjalanan ini. Seakan ia sudah pernah mendengar tentangnya. Sejak ia berada dalam cahaya, di saat ia menjawab pertanyaan dari Robnya, "Bukankah aku Tuhan kalian?" Quran Surat Al-A'raf, 172. Ia seperti sedang kembali ke asal. Bagi ruh yang buruk, perjalanan itu berbeda. Para malaikat azab membawa ruhnya dengan keras, dengan bau busuk, yang membuat malaikat lain bertanya, "Ruh siapakah ini? Begitu buruk, begitu gelap?" Mereka menjawab, "Ini ruh si Fulan." Dengan nama paling buruk yang ia pakai dalam hidupnya. Dan ruh itu merasakan ketakutan yang ia sembunyikan seumur hidup. Ketakutan yang tidak pernah ia ungkapkan, bahkan kepada dirinya sendiri. Karena ia tahu bahwa perjalanan ini tidak bisa dihentikan. Perjalanan ruh menuju langit-langit Allah. Ruh telah keluar, dunia telah tertutup, dan kini perjalanan menuju Allah baru saja dimulai. Jika manusia selama hidupnya mengira kematian adalah akhir, maka pada detik ini, ruh menyadari bahwa ia selama ini baru berada di halaman depan dari kehidupan. Sekarang ia memasuki bangunan utamanya, alam langit, alam malaikat, alam kebenaran. Malaikat pembawa ruh terbang membawa makhluk halus nan bercahaya itu. Atau gelap dan berat, tergantung keadaannya. Menuju langit pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa ruh mukmin diangkat oleh para malaikat dengan sangat mulia. Beliau bersabda, para malaikat membawanya ke langit. Hadits riwayat Muslim. Ruh itu seperti melihat bumi mengecil, menjauh, tenggelam di balik lapisan-lapisan yang ditinggalkan. Ia tidak lagi merasakan berat tubuh, tidak lagi dibebani sakit atau takut. Kini ia berada dalam arus perjalanan yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun, bahkan dirinya sendiri. Setiap kali para malaikat pembawa ruh melewati barisan malaikat lain, mereka bertanya, "Ruh siapakah ini? Begitu harum, begitu mulia?" Bukan malaikat penasaran, karena mereka tahu siapa yang hidup baik dan buruk.
Pertanyaan itu adalah bentuk pemuliaan, penghormatan, sambutan. Maka para malaikat pembawa menjawab, ini ruh si Fulan bin Fulan. Dengan nama terbaik yang ia gunakan selama hidup. Hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dengan jelas, para malaikat berkata, ruh yang baik ini milik siapa? Mereka menjawab, ruh Fulan bin Fulan. Hadits riwayat Ahmad. Begitu pula ruh yang buruk, wewangian neraka dibawa oleh malaikat azab, dan malaikat di langit bertanya, ruh siapakah ini? Begitu buruk, begitu busuk, dan para malaikat pembawa berkata, ini ruh si Fulan. Dengan nama paling buruk yang pernah disematkan padanya di dunia. Akhirnya para malaikat pembawa tiba di langit pertama. Di sini terjadi peristiwa penting yang menentukan arah perjalanan ruh. Para malaikat mengetuk pintu langit. Penjaga langit bertanya, siapakah kalian? Mereka menjawab, kami para malaikat Allah, membawa ruh Fulan. Lalu penjaga langit bertanya, apakah ia ruh yang saleh? Jika iya, maka pintu langit terbuka. Dengan cahaya yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Hadits menyebut, lalu pintu langit dibuka untuknya. Hadits riwayat Ahmad Sahih. Ruh mukmin masuk. Dengan rasa kagum yang tak dapat digambarkan. Ia melihat dunia dari kejauhan, seperti mimpi yang baru saja ia tinggalkan. Namun bila ruh itu buruk, tak beriman, mengingkari, ataupun lalai sepanjang hidup, maka ketika pintu langit pertama dipinta, ia tidak dibukakan. Penjaga langit berkata, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Quran Surat Al-A'raf 40. Sebagaimana Allah firmankan, pada hari kematiannya pun ayat itu berlaku, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, tidak dibukakan pintu langit baginya. Hadits riwayat Bukhari ringkas. Ruh itu tetap di bawah langit pertama, digantung di antara bumi dan langit, dalam keadaan hina, disaksikan malaikat yang mengerti. Mengapa ia tidak diterima? Bagi ruh yang baik, pintu langit pertama terbuka. Ia dibawa naik melewati lapisan demi lapisan. Di setiap lapisan, malaikat bertanya, siapakah ruh yang baik ini? Dan setiap lapisan menyebut namanya. Dengan penuh hormat. Langit kedua terbuka. Langit ketiga terbuka. Langit keempat terbuka, hingga mencapai langit ketujuh. Perjalanan ini bukan sekadar naik, melainkan pengakuan, pembenaran, dan penerimaan. Inilah sambutan pertama seorang hamba ketika ia kembali kepada Tuhannya. Dalam hadits panjang tentang kematian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan secara isyarat bahwa ruh-ruh para nabi dan orang saleh menyambut kedatangan ruh mukmin. Tidak semua detail disebutkan dalam hadits, tetapi ulama memahami bahwa ruh mukmin akan didekatkan dengan ruh-ruh orang saleh. Seakan suara-suara lembut terdengar, selamat datang, wahai ruh yang tenang. Selamat datang, saudaraku. Engkau telah tiba di tempat yang sebenarnya. Setelah mencapai langit tertinggi, ruh dibawa ke hadapan tulisan takdirnya. Catatan yang selama hidupnya menentukan perjalanan dan ujiannya. Allah memerintahkan malaikat, tuliskan hambaku ini dalam catatan orang-orang yang baik. Ini disebutkan dalam hadits sahih. Dalam penjelasan ruh mukmin yang diangkat ke langit ketujuh. Lalu malaikat diperintahkan untuk mengembalikan ruh itu ke bumi, bukan kembali ke jasadnya, tapi ke tempat ia akan berada, alam kubur, alam barzah. Bagi ruh yang buruk, karena pintu tidak dibuka, maka ia tidak diangkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ruh yang buruk dilempar dari langit. Hadits riwayat Ahmad Sahih. Ia dijatuhkan kembali ke bumi, seperti batu yang dijatuhkan dari ketinggian. Perasaan ngeri itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ia kembali ke kubur dengan rasa takut dan gelisah yang tidak akan hilang hingga hari kebangkitan. Tidak ada satupun ruh yang mampu menipu malaikat. Tidak ada satupun amal yang bisa disembunyikan. Tidak ada satupun hati yang tidak terbaca di hadapan Allah. Perjalanan ke langit adalah cermin setelah kematian. Ruh yang baik disambut,
Ruh yang buruk ditolak. Dan semua ini hanyalah pendahuluan. Sebelum ruh memasuki fase berikutnya, hari ketika ruh dikembalikan ke kubur, dan di sana pertanyaan paling menentukan akan dimulai. Di sini kita berhenti sejenak. Episode 4 terlalu luas untuk disampaikan dalam satu bagian. Agar setiap helai hikmah dapat kita tangkap dengan lembut, silakan sahabat lanjutkan menyimak perjalanan ruh dalam ketika ruh menjawab, episode 4 bagian 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.